Anda jangan meyakini ada di sana bukan Allah tapi punya sifat seperti sifat Tuhan. Mempercayai, termasuk keyakinan-keyakinan terhadap batu-batu yang kita miliki atau kertas-kertas yang kita miliki. Mohon maaf, yang mungkin kita sebut dengan istilah jimat. Banyak mengatakan jimat adalah syirik. Jimat bukan sebuah kesyirikan, dengan catatan Anda jangan meyakini ada di sana bukan Allah tapi punya sifat seperti sifat Tuhan. Mempercayai, termasuk keyakinan-keyakinan terhadap batu-batu yang kita miliki atau kertas-kertas yang kita miliki. Mohon maaf, yang mungkin kita sebut dengan istilah jimat. Jimat itu sebetulnya adalah kita akan mengambil berkah dari ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau sudah meyakini bahwa dalam dirinya ada kekuatan, menjadi syirik. Tapi kalau orang mengambil keberkahan dari ayat-ayat Al-Quran misalnya, biarpun itu berlaku kepada anak-anak kecil saja. Mungkin ada yang bertanya tentang istilah jimat. Jimat itu ada diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar, kisah tentang jimat. Jimat, makanya orang kok banyak mengatakan jimat adalah syirik. Syirik adalah jenis orang yang meyakini bahwa dalam zat jimat itu punya kekuatan sendiri, itu syirik. Akan tapi yang sifatnya tabarruk dengan ayat-ayat Al-Quran, dan itu terjadi pada anak-anak kecil pada zaman Sayyidina Abdullah bin Umar, misalnya digantungkan di lehernya tentang nama-nama, tentang ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya, untuk penjagaan bagi anak-anak kecil, itu betul. Makanya jimat bukan sebuah kesyirikan, dengan catatan tidak meyakini bahwa di dalam zatnya jimat itu ada kekuatan, tapi tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus dimengerti bahwasanya itu kisah jimat itu berlaku untuk anak-anak kecil. Karena anak kecil belum bisa membaca, maka digantungkan atau ditempelkan di tempatnya anak kecil. Tapi kalau sudah gede, bukan bawa jimat, bukan digantungin, dibaca zikirnya. Orang tua masih bawa jimat. Nah, ini aneh lagi. Jadi jimat ini berlaku bagi anak-anak kecil yang dia belum bisa membaca, lalu tempelkan di dekat tempat tidurnya dan sebagainya. Biarpun ini juga ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Tapi kalau yang gede nggak perlu begitu. Yang gede baca zikir pagi, zikir sore, siang begitu. Anak gede pakai bacaan-bacaan apa gitu. Orang gede membaca, bukan menyimpan. Nah, ini perlu difahamkan juga. Lah kok banyak di negeri kita, mungkin dulu banyak orang awam belum bisa baca Al-Quran, belum punya hafalan zikir. Kalau sudah hafalnya dibaca. Jadi qul a'udzu binas untuk tahassun, untuk tahsin, untuk menjaga diri kita di saat hendak tidur, kita baca qul falaq, qul a'udzu binas, ayat kursi, itu dibaca kalau kita hendak tidur, bukan ditulis lalu ditempelin di atas kepala kita, bukan. Itu untuk anak-anak kecil. Kalau Anda seperti anak kecil, lain cerita. Nah, kita perlu merubah hal-hal semacam ini. Memang di sana ada tuduhan yang salah juga. Setiap jimat adalah syirik. Ini perlu ditunda dulu. Karena syirik itu nggak gampang. Kecuali tadi sebagian orang yang meyakini bahwasanya dari zatnya ini punya kekuatan, itu adalah termasuk jenis syirik.